kita mengalami breakthrough. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan ketika firman disampaikan, firman itu akan menjadi peneguhan bagi kita. Amin. Karena rohnya sudah menembus roh. Yes. Roh Kudus sudah membuka jalan yang baru pada pikiran. Amin. Karena memang secara manusia kita nggak bisa mengikuti jalan pikiran Tuhan. Tapi ketika kamu menyembahnya, Yes. pikiranmu dibuka, jalan pikiranmu dibuka, sehingga kita mampu memiliki jalan pikiran Tuhan. Karena ketika firman dilepaskan, maka kita berada di tempat yang sama, dalam dimensi yang sama, dalam frekuensi yang sama. Pada waktu itulah firman itu akan menjadi bahan-bahan, sehingga mujizat mudah, pekerjaan Allah digenapi dalamnya. Oh, firman itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Di dalam dimensi yang sama, dalam frekuensi yang sama, pikiranmu memiliki pikiran Kristus, sehingga kamu menjadi manusia rohani yang dibentuk, yang dibaharui di dalam Tuhan. Haleluya. Karena ketika kita menjadi manusia rohani, karena kita memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Siapakah yang memiliki pikiran Allah sehingga kita memberi nasihat kepada dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kapan kau memiliki pikiran Kristus? Pertama, ketika kau menyembah Dia. Menyembah Dia artinya kau satu roh dengan Dia, kau satu pikiran dengan Dia. Kau nggak bisa disebut menyembah Dia, pikiranmu berbeda dengan pikirannya. Itu namanya penghinaan. Haleluya. Itu sebabnya ketika Yesus memberi undangan kepada orang-orang miskin, mereka datang. Ada satu orang yang tidak datang dengan pakaian pesta. Itu artinya dia datang ke pesta tapi tidak dengan pikiran yang sama dengan pikiran yang punya pesta. Haleluya. Itu artinya dia menghina orang-orang yang punya pesta. Dia mencela orang yang punya pesta. Itu sebabnya panggil dia, ambil dia, lemparkan dia ke tempat gelap. Kenapa? Karena dia datang menikmati pesta, tapi tidak dengan pikiran yang sama, tidak dengan pakaian yang sama. Artinya apa? Kamu setiap kali kita menyembah, kita mengadopsi pikiran Kristus. Artinya semakin banyak kau menyembah, maka pikiran Kristus akan semakin berbentuk dalam pikiran. Haleluya. Haleluya. Di dalam hadirat kita berubah. Di dalam hadiratnya kita bisa menjadi seperti pikiran Kristus. Di dalam hadiratnya kau bisa memahami pikiran-pikiran yang tidak terselami. Daud berkata, oh alangkah indahnya semua pikiran Tuhan sungguh tak terselidiki. Tetapi 1 Korintus 2 ayat yang keberapa disebut, tapi kami memiliki pikiran-pikiran Kristus. Ketika kamu menyembah di dalam dimensi yang benar, sebagai penyembah-penyembah yang benar, menurut Yohanes 4 ayat 23, maka kita akan semakin mengadopsi pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Haleluya. Jadi penyembahan itu adalah mengadopsi pikiran Kristus. Haleluya. Haleluya. Mengadopsi pikiran Kristus, itulah dimensi yang kita miliki. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ini harus menjadi satu dimensi yang baru di dalam kita. Dimensi yang baru, pikiran yang baru yang harus ada di dalam kita. Haleluya. Amin. 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 Jadi kalau kamu ada dalam pikiran Tuhan, kamu nggak mungkin ngantuk mendengar apa yang sampaikan. Karena kamu akan menikmati seperti menikmati makanan Tuhan, menikmati roti. Haleluya. Haleluya. Apalah gunanya tujuan kita menikmati semuanya ini? Hari minggu lepas minggu kita bisa menjadi seperti ini. Apa tujuannya? Menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu tujuan hidup kita? Menikmati fasilitas di dunia itu hanya fasilitas. Tuhan beri kita keluarga, itu fasilitas. Tuhan beri kita uang, itu fasilitas. Tuhan beri kita inventaris, itu fasilitas. Tapi tak satu pun fasilitas ini boleh menggantikan haleluya keserupaan kita dengan Kristus. Itu sebabnya kamu jangan menyembah uang supaya kamu tidak seperti uang. Jangan kamu menyembah dunia supaya kamu tidak seperti dunia. Jangan kamu menyembah pikiranmu supaya kamu tidak seperti pikiranmu. Sembahlah Allah. Haleluya. Sembahlah Allah.
moves datang untuk bisa menjadi satu pikiran. Satu pikiran dengan Dia. Haleluya. Penyembahan akan membawa kita menjadi satu pikiran dengan Dia. Musa menjadi orang yang sangat lemah lembut di hadapan Tuhan. Bahkan Allah sendiri bersaksi, tidak ada orang seperti dia sebelum dan sesudah, orang yang lembut hatinya. Kenapa? Allah sendiri yang mengakui, berhadapan muka dengan muka aku berbicara dengan dia. Tapi engkau kepada Miriam, kenapa engkau mencela apa yang saya sudah bangun dengan dia? Kenapa? Karena Musa terus membahas, walaupun dia tidak datang, tidak menyentuh tanah perjanjian, tetapi walaupun dia harus mati di umur 120 tahun, dan dia minta, Tuhan, kalau aku nggak sampai ke sana oleh karena dosaku, izinkan aku melihat tanah perjanjian itu. Karena dia tahu tanah perjanjian yang ada di surga jauh lebih mulia, jauh lebih megah, jauh lebih berharga daripada apapun. Itu sebabnya ketika dia sudah melihat, lalu dia dengan sadar, dia datang kembali kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak ingin, hanya Tuhan yang tidak ingin. Apa yang kau mau? Yang hanya bayar utangmu saja. Yang kau mau adalah Tuhan. Tuhan lah yang menjadi kita ingin. Haleluya. Ganti perenunganmu, ganti pola pikirmu. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Itu artinya saya meninggalkan pola pikirku. Dan sekarang saya ada dengan pola pikir Kristus. Saya ada dengan pola pikir Kristus. Penyembahan mengadopsi pikiran Kristus. Semakin saya menyembah, semakin saya menjadi penyembah yang benar. Semakin saya menjadi penyembah yang benar, pikiran Kristus maka pikiran semakin nyata di dalam hidup. Semakin nyata dalam hidup. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Amin. Itulah bagaimana caranya kita memiliki pikiran Kristus. Kita lihat dulu 1 Korintus 2. 1 Korintus 2. Ayat yang ke-16 mulai 15. 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak menilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Penyembahan itu adalah membawamu semakin serupa, semakin mirip dengan pikiran Kristus. Bukan hanya kita menyanyikan nyanyian, bukan hanya kita berteriak-teriak, bukan hanya kita berdua di dalam bahasa roh dengan kuat. Bukan, itu adalah Allah kita untuk mendorong kita supaya kita tidak hidup di dalam kemanusiaan kita. Haleluya. Tetapi kita masuk kepada sebagai manusia rohani. Haleluya. Manusia rohani kita masuk lebih dalam. Itulah menjadi penyembahan. Karena Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tubuhmu yang menyembah Dia, manusia rohmu yang menyembah Dia. Mendorong di dalam roh. Roh mula yang menyembah Dia. Roh mula yang menyembah Dia. Roh mula yang menjamah Dia. Roh mula yang menyembah Dia. Ketika kamu menyembah Dia di dalam hubungan yang benar, di dalam persekutuan yang benar, di dalam penyembahan yang benar, apa yang terjadi? Artinya kamu akan mengadopsi pikiran Kristus. Haleluya. Amin. Hanya satu pribadi yang bisa datang sebagai manusia untuk menyembah Dia, dan pertama dan seterusnya kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa yang dilakukannya? Dia membawa darahnya sendiri sebagai imam besar agung menurut peraturan Melkisedek. Manusia Yesus datang menyembah Dia, membawa darahnya sendiri, membawa hidupnya sendiri, menyembah Dia, lalu Dia menjadi satu dengan Bapa, lalu Bapa akhirnya reda di dalam kemarahannya terhadap dosa. Sejak hari itu Dia membawa kita kepada Allah, dan Dia berkata penyembahan yang sama
Kamu harus datang dengan pikiran Kristus. Hanya dengan Kristuslah Allah itu dilembutkan hati kita. Haleluya. Kristus yang datang dengan membawa darahnya sendiri, maka murkanya di dalam dosa dan manusia berdosa reda. Sehingga sejak hari itu manusia bisa terhubung dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Jadi ketika kita menyembah, kau harus mengadopsi pikiran Kristus. Maka tidak pernah saya melihat orang penyembah benar keluar dari hadirat Tuhan bingung-bingung. Tidak mungkin. Makanya ketika kau menyembah, jangan jadi penghina Tuhan. Ingat, kalau kau datang kepada saya, lalu saya berbicara, lalu kau bicara dengan pikiran yang lain, kau menghina saya. Kita nggak akan nyambung bicara. Tapi ketika saya bicara, saya buka topik, kau masuk kepada topik yang saya katakan, kau bawa pikiranmu di situ, maka kau bicara kita akan masuk kepada kedalaman. Penyembahan itu bukan hanya sekedar ngomong. Penyembahan itu adalah kita menjadi satu manusia dengan Allah. Hanya dengan pikiran Kristus kamu bisa menyembah Bapa dengan Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Makanya kita tidak diberi pikiran malaikat. Walaupun mereka makhluk roh, tapi mereka tidak diberi pikiran Kristus. Kitalah yang diberi pikiran. Amin. Haleluya. 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 Untuk kita bisa menerima pikiran Kristus itu, dia membayar harga yang mahal. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka yang pertama, penyembahan membawa kita untuk bisa mengadopsi pikiran Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengadopsi pikiran Kristus? Dengan cara kita menerima doktrin Kristus, pengajaran tentang Kristus dengan benar. Haleluya. Karena ada doktrin Kristus, ada doktrin yang sesat. Minggu kemarin sudah saya ajarkan tentang doktrin yang sesat di dalam yang namanya 1 Yohanes 4 ayat 2, 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa doktrin yang namanya sesat itu? Bahwa siapa yang tidak mengakui, roh yang tidak mengakui bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam namanya Yesus Kristus, dan dia adalah manusia yang berasal dari Allah, orang yang tidak mengakui ini, dia adalah sesat. Yes. Penyesakan. Haleluya. Dan dia adalah antikris. Haleluya. Antikris itu tidak bicara tentang ajaran tentang yang namanya akhir zaman, film-film itu. Bukan. Antikris adalah ketika kau tidak percaya di dalam manusiawi Kristus bisa tinggal di dalammu, dan engkau memiliki pikiran Kristus, sehingga sebagai manusia pun engkau bisa taat seperti Kristus, engkau bisa mengasihi Allah dengan benar, engkau bisa mentaati firman-Nya dengan benar. Karena dengan demikianlah kita akan bisa melihat pikiran dan manusia Kristus dibangkitkan di akhir zaman ini. Haleluya. 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 Yes. Karena pikiran Kristus itu dibangun dari doktrin Kristus. Haleluya. Minggu yang lewat saya sudah mengajarkan tentang bagaimana kita mengalami yang namanya doktrin Kristus. Saya bertanya, bisakah Allah mati? Tuhan tidak pernah mati. Tapi kenapa Yesus mati? Karena dia sebagai manusia memang harus mati. Tapi tujuan kematiannya tidak seperti kematian manusia yang lain. Sebagai manusia dia mati. Supaya apa? Supaya ada 4 kemarin menurut Ibrani 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Halo? Ada 4. Yang pertama apa? Supaya Allah bisa berbicara kepada manusia lewat namanya anaknya Yesus sebagai manusia. Haleluya. Amin. Tujuan Allah membuat
Firman itu menjadi manusia supaya Allah bisa berbicara. Sebelumnya Allah mencoba berbicara melalui nabi-nabinya, dengan diampuni dengan Roh Kudus, bahkan bisa menulis juga beberapa buku di dalam Alkitab seperti Musa. Tapi ingat, Allah memilih akhirnya, Allah ingin berbicara langsung dengan manusia dengan cara dirinya sendiri dalam firman itu, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Haleluya. Yang menjadi manusia sehingga mengerti bahasa manusia, dan dia berbicara di dalam doktrin dasar Kristus, di dalam kitab Injil Matius, Lukas, Yohanes. Itu adalah Injil dasar Kristus. Haleluya. Supaya doktrin Kristus ini itu tinggal di dalam kita lewat perkataannya. Haleluya. Lewat perkataannya. Tapi dengarkan baik-baik. Berulang kali yang membantu seperti Paulus dan Yohanes mengingatkan, jangan ada Injil yang lain. Jangan ada Injil yang lain. Jangan ada Yesus yang lain. Dia berkata, ternyata engkau dengan mudah mengikuti Injil yang lain karena ada Yesus yang lain. Ini berulang-ulang saya temukan ada 4 kali Injil yang lain, Yesus yang lain. Karena berbicara apa? Berarti ada doktrin penyesatan di luar daripada doktrin Kristus. Haleluya. Apa yang disebut juga doktrin Kristus yang lain? Juga doktrin yang diajarkan tentang Kristus oleh rasul-rasul. Ya, di dalam kitab, selain daripada Injil, kisah para rasul sampai kepada Wahyu, itu juga doktrin Kristus. Ya, doktrin dasarnya adalah Injil, perkataan yang keluar langsung dari mulutnya. Tapi juga ada perkataan-perkataan yang lain yang kemudian yang dikatakan kepada rasul-rasul setelah Yesus ada di atas tahta. Halo, berbicara kepada Paulus, berbicara kepada Yohanes, berbicara kepada juga doktrin Kristus. Amin. Tetapi apa dasarnya? Yaitu tentang Kristus yang benar, Yesus yang benar yang diajarkan. Haleluya. Maka dia menjadi manusia supaya dia bisa berbicara. Yang kedua apa? Yohanes 1:1, supaya Allah bisa berdiam di tengah-tengah kita. Di perjanjian lama dia hanya berdiam lewat rohnya kepada orang tertentu melalui yang namanya nabi-nabinya. Haleluya. Tetapi di perjanjian baru kita bisa menerima anugerah seperti dibuatkan Yoel. Pada hari-hari terakhir Allah mencurahkan rohnya ke seluruh manusia sehingga rohnya berdiam. Allah tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Saat itu sebabnya itu disebut namanya gereja. Haleluya. Di perjanjian lama Allah hanya tinggal melalui rohnya di orang-orang tertentu. Tapi di perjanjian baru dia tinggal di tengah-tengah kita. Kita di sini apa? Gereja. Berarti Yesus menjadi manusia untuk melahirkan gerejanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Maka kita bisa berkata Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan berdiam di tengah-tengah kita. Allah bekerja di tengah-tengah kita. Itu gereja. Makanya kalau ada orang mengaku gereja, tapi Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka, kenapa tidak ada? Berantem, iri, dengki. Itu Paulus berkata, kamu salah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di tengah-tengah. Nah, Tuhan nggak akan ada di dalam perselisihan, di dalam diri, dalam ketidakpengampunan. Allah itu ada di tengah-tengah gerejanya ketika firman-Nya dihidupi. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, ya, Yesus menjadi manusia supaya apa? Ada dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak hari itu manusia tidak bisa berbicara langsung dengan Allah lagi. Tapi ketika Yesus telah menjadi manusia, kita kembali menerima kemuliaan, dan kemuliaan itu dinyatakan dalam kemuliaan anaknya Yesus Kristus. Itu juga kemuliaan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa berbicara, terhubung langsung. Kenapa? Lewat kematiannya dia menghubungkan kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah.
Haleluya. Kita disebut anak-anak Allah. Berarti kita punya Bapa. Itu Bapa yang di surga, Bapa yang dekat. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang keempat adalah Yesus harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia menerima kasih karunia. Dengarkan baik. Di perjanjian lama manusia hidup dari hukum Taurat, tapi tidak satu pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus harus menjadi manusia supaya lewat kematian dan kebangkitannya dia membatalkan kuasa hukum Taurat dan segala konsekuensinya. Dan kemudian apa? Hanya lewat kematianlah satu hukum bisa batal. Makanya hukum pernikahan itu hanya bisa dibatalkan oleh dua, yaitu namanya kematian, dan kedua Yesus datang kembali kedua kali. Hanya lewat itu. Haleluya. Lewat Yesus menjadi manusia dan dia mati dan bangkit, maka dia membatalkan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya kita sekarang hidup di dalam hukum kasih karunia dan kita menerima kebenaran. Haleluya. Ibadah yang hebat saya bukakan, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu adalah firman-Nya. Oh, kau telah menguduskan mereka dengan firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu juga adalah Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus adalah kebenaran. Walaupun juga disebut dia adalah Roh kebenaran, tapi dia juga identitasnya adalah kebenaran. Roh itu adalah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika kita melihat, meyakini, percaya bahwa Yesus Allah itu sendiri telah menjadi manusia, maka kita akan mengalami empat hal ini. Haleluya. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus harus mati sebagai manusia? Ada beberapa pengulaman, tapi ada beberapa hal yang akan dibukakan. Haleluya. Amin. Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Ya, kenapa Yesus harus menjadi mati sebagai manusia? Maksudnya, kenapa Yesus harus mati sebagai manusia? Haleluya. Karena memang di dalam hukum dari manusia, semua orang harus mati. Haleluya. Karena tubuh ini yang sebelumnya dipakai di dalam penciptaan, ya, itu adalah tubuh kekal. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka tubuh manusia itu bukan lagi menjadi ornamen yang kekal, tapi terbatas. Umur manusia semakin lama semakin singkat, karena tubuh ini berasal dari tanah, harus kembali kepada tanah dan kedua. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jadi yang kedua tadi, bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Penyembahan adalah mengadopsi pikiran Kristus. Yang kedua adalah ketika kamu tinggal di dalam doktrin Kristus. Haleluya. Doktrin Kristus tinggal di dalamnya. Makanya di dalam satu 2 Yohanes 1 ayat 9, kita datang dulu ke situ. 2 Yohanes 1 ayat 9. Engkau adalah seorang bapa yang tahu membangun. Sebabnya kalau engkau berpikir berulang-ulang, papa ini saya tidak sedang berulang-ulang. Haleluya. Tapi saya sedang terus membangun dari tempat yang sama. Haleluya. Amin. Dua Yohanes satu ayat 9. Mari kita baca. Setiap orang yang tidak di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Berarti orang yang tinggal berdasar kepada doktrin Kristus pasti akan mengalami bapa dan mengalami anak. Maka kata tinggal di sini kita sudah belajar.
tinggal di sini, jangan menerima doktrin Kristus itu sebagai informasi. Tetapi tinggal di sini artinya firman itu mendapat tempat di dalam roh, mendapat tempat di dalam pikiran, Amin. mendapat tempat di dalam tubuh. Yes. Haleluya, haleluya. Makanya dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar. Bagaimana orang bisa melangkah keluar? Dia sudah mendengar, dia setia di gereja, dia mendengarkan khotbah-khotbah itu. Tapi kenapa disuruh dia melangkah? Kenapa? Karena firman tidak tinggal. Kata tinggal di sini itu artinya firman yang disampaikan lewat hamba Tuhan, yang kepadanya kamu mulai melihat berubah dimensinya. Sebelumnya ada sebagai perkataan manusia, sekarang berubah dimensinya menjadi perkataan Tuhan. Masih ingat? Yes. Haleluya, haleluya. Menjadi perkataan Tuhan. Apa yang terjadi? Maka firman itu akan menjadi tinggal, mendapat tempat di dalam rohmu yang pertama. Haleluya. Di dalam rohmu yang pertama berarti hatimu menjadi tanah yang subur. Karena di dalam hati yang tanah yang suburlah, maka dia akan berbuah-buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Hatimu dipenuhi. Sehingga apa? Mempengaruhi sikap hatimu. Haleluya. Yang sebelumnya salah menjadi punya sikap hati yang benar, yang memiliki respon yang benar. Haleluya. Dan itu membangun buah-buah roh di dalam hidupmu, sehingga buah-buah roh itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan itu juga dinikmati oleh orang lain. Amin. Yang kedua, dia mendapat tempat di pikiranmu. Nah, ini yang menjadi masalah, karena banyak orang ketika menerima firman, dia bersuka cita seperti tanah yang di pinggir jalan, tapi tidak menerima pengertian. Kenapa dia tidak menerima pengertian? Karena dia tidak membuat pikirannya ditempati oleh firman. Firman tidak mendapat tempat di pikirannya. Lewat apa? Lewat merenungkan, lewat memikir-mikirkan, lewat memutar-mutar lagi dalam pikirannya, mengucapkannya, mendeklarasikannya. Dengan kamu memikir-mikirkan, merenungkan firman itu siang dan malam, maka kita akan menjadi orang yang menjadi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Haleluya. Mazmur 1 yang kedua, dia membuat firman itu menjadi kesukaannya. Kapan? Karena firman itu mendapat tempat di pikirannya. Maka ganti apa yang kau pikirkan, ganti perenungan, ganti pikiranmu. Dengan apa? Pindahkan yang sudah ada di dalam rohmu kepada pikiranmu. Dengan cara bagaimana? Kau renungkan, kau deklarasikan, kau pikir-pikirkan, kau sharingkan, kau bicarakan. Amin. Haleluya. Makanya kalau diindoktrinasi katanya, itu terus dibicarakan, terus dikatakan, terus dikatakan. Makanya saya pakai hal yang sama, saya terus bicarakan hal ini. Kenapa? Saya ingin pikiranmu diganti. Amin. Ya, apa yang kau pikirkan? Bukan berarti pikirannya diganti di pikiran anjing, bukan. Ya, apa yang menjadi isi pikiran diganti. Itu namanya tinggal. Haleluya. Tinggal di dalam pikiranmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Karena pikiran roh adalah memikirkan hal-hal yang dari roh. Pikiran daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pikiran dunia memikirkan hal-hal yang dari dunia. Haleluya. Supaya pikiranmu adalah menjadi pikiran Kristus, pikirkanlah doktrin Kristus. Haleluya. Kebenaran tentang Kristus, kebenaran tentang Roh Kudus. Kenapa? Dengan memikir-mikirkan itu, maka kamu memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Yes. Haleluya. Ingat tadi bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Dengan kita menyembah, menjadi penyembah yang benar. Yang kedua bagaimana? Dengan kita menempatkan doktrin Kristus di dalam roh kita, di dalam pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Di dalam pikiran kita. Ganti. Ya, dari malam saya dan Bang diskusi, akhirnya kita mulai mengerti kenapa orang itu setia, kenapa mereka mendengarkan, mengaku mendengar khotbah, kenapa masih begitu?
karena dia tidak punya kemampuan memindahkan apa yang ada di dalam rohnya kepada pikiran, alias malas. Karena pindah itu harus perlu energi. Amin. Maka kalau kami sudah hari Jumat, wah itu perlu energi. Kenapa? Berapa pasang tadi? Berapa pasang? Aku dibawa itu pindah, ya tidak semudah ketika pulang. Kalau pulang tidak masukkan, ya. Tapi kalau udah pergi, mau udah berita berapa pasang baju Pak? Berapa pasang? Tuh pakai pasang. Ya, kenapa? Berpikiran. Saya tahu dia bergumul dengan itu. Kenapa? Kita kok pindah? Ya, bawa ke mana? Ini bawa. Ini bawa saya. Kenapa? Karena pikirannya di sini, bawahnya tinggal. Haleluya. Karena perlu pikiran yang komplit untuk bisa pindah. Halo, kalian nyaman, enak kalian. Walaupun pulang malam, tetap masuk ke rumah, gak akan berubah. Kami harus pindahkan itu. Ya, tempat tidur saya yang sudah nyaman harus masuk lagi tempat tidur yang itu lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menikmati proses perpindahan itu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jadi memindahkan apa yang ada dalam rohmu kepada sini. Jangan malas. Bilangkan dirinya, jangan malas. Jangan malas. Amin. Haleluya. Amin. Ulangi lagi, memindahkan apa yang ada di sini. Yang sudah meletakkan dalam rohmu kepada pikiranmu. Jangan malas. Malas. Ya. Haleluya. Jangan malas memindahkannya ke sini. Kenapa? Karena kita harus menganut isi pikiran Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena ketika kita memikirkan kebenaran Kristus tentang Kristus itu, maka kita akan menerima pikiran Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Saya tidak yakin ada orang yang sudah melakukan itu lalu dia tetap sama di sini. Tidak yakin. Di mana ada Kristus, tempat itu pasti berubah. Amin. Haleluya. Yes. Lalu apa yang dipindahkannya? Itu yang saya tahu. Haleluya. Merasa memindahkan, sibuk, padahal zon yang dipindahkan. Yang kedua, dipindahkan hari ini, dicari lagi seminggu lewat. Itu namanya apa namanya? Seperti mengolah tanah, diolahnya ini, panennya langsung datang. Nggak bisa. Membangun pikiran Kristus itu harus konsisten. Amin. Haleluya. Amin. Katakan membangun pikiran Kristus. Membangun pikiran Kristus Di dalam doktrin Kristus. di dalam doktrin Kristus Harus konsisten. harus konsisten. Jangan malas. Jangan malas. Harus konsisten. Harus konsisten. Harus tekun. Harus tekun. Harus sabar. Harus sabar. Haleluya. Amin. Haleluya. Harus kreatif. Harus kreatif. Amin. Kalau sudah enggak pakai lagi not, ya ayo datang ke Zona Voice. Haleluya. Sudah juga dengan berundang-undang, datang ke saudaranya. Seringkan. Haleluya. Amin. Juga sudah lakukan itu. Doa di kamar, deklarasi, ucapkan lagi. Haleluya. Masa enggak tinggal di dalam pikiranmu? Masa bilang kata gini, masa enggak tinggal di pikiranmu? Amin. Haleluya. Nggak mungkin. Kenapa lama di dalam gereja? Kenapa nggak bisa? Karena kau tidak konsisten. Ya. Hari ini kau menyala-nyala, besok kau kuning, besoknya lagi marah-marah. Ya, tenggelam itu yang sudah kau tanam. Haleluya. Kalau kau tanam pagi, kau datang bekerja, mungkin agak amat pekerjaan karena menguras pikiran. Kau deklarasikan lagi di situ, tanam lagi di situ, bangunkan lagi di situ. Haleluya. Come on. Haleluya. Sehingga kita terus memiliki pikiran Kristus. Amin. 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 Ya. Haleluya. Katakan dari dirinya, jangan malas. Jangan malas. Kau harus memindahkan dengan Kau konsisten. harus membedakan dengan konsisten.
konsisten. Mendeklarasikannya. Mendeklarasikannya. Dengan sabar. Dengan sabar. Dengan tekun. Tekun. Dengan setia. Dengan setia. Sampai kau bisa melihat Sampai kau bisa pikiran Kristus terbangun di dalam pikiranmu. dalam pikiranmu. Ubah pola pikirmu. Ubah pola pikirmu. Sehingga pola pikirmu Sehingga pola pikirmu adalah pola pikiran Kristus. adalah pola Pola pikir kerajaan. pola pikir kerajaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita bisa mengadopsi itu. Sekalipun dia harus tahu, tapi dia tidak melihat penganiayaan, penderitaan itu sebagai menghancurkan itu. Iya. Tapi dia melihat itu adalah tanda dia kasihnya kepada Bapaknya. Haleluya. Kalaupun dia berteriak Eloi Eloi lama sama kami, Bapakku Bapakku kenapa kau meninggalkan aku? Tapi dia tidak membenci Bapaknya karena dia tahu apa yang dilakukannya berguna untuk kamu, saya, dan bahkan orang yang masih akan datang sampai Yesus datang di kehidupan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Lalu apa yang terjadi ketika pikiran itu ada di dalam pikiran Kristus, ada dalam pikiran, maka firman itu bertransformasi. Itu saya bagikan di sesi yang ketiga di royal mentality. Pencuri, baiklah ia berhenti mencuri. Sekarang firman bertransformasi menjadi bergerak di dalam tubuhnya, sehingga dia bekerja. Haleluya. Ketika dia bekerja dengan tangan yang rajin, dan juga sehingga dia menerima pendapatan lebih banyak lagi, sehingga cukup untuk dia, sehingga dia bisa memberi kepada orang lain. Haleluya. Perubahan, bukanlah perubahan walaupun ingin berubah, sedang berdoa untuk berubah, mau berubah, akan berubah, merencanakan berubah, belum perubahan namanya. Haleluya. Sampai engkau sudah berubah. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia harus membawa transform. Makanya firman harus tinggal di dalam rohmu, tinggal di dalam pikiranmu, tinggal di dalam tubuh. Kenapa disebut tinggal dalam tubuh? Tubuh kita melakukan. Haleluya. Jadi kita bisa melakukan firman itu. Haleluya. Ketika engkau dicaci, ketika engkau diejek, firman itu tinggal dalam tubuhmu. Ekspresi bukan lagi langsung geram, muka merah, rambut naik, hidup-hidup. Tidak, kau bisa senyum. Kenapa? Tubuh bisa menampilkan kelembutan yang ada di dalam rohmu. Kau bisa berkata, aku memberkatimu, aku mengasihimu. Enggak gitu, aku memberkatimu, aku mengasihimu. Enggak gitu. Haleluya. Tapi kita bisa mengekspresikan, tubuh kita bisa mengekspresikan kasih Allah dalam hidup kita. Haleluya. Lu suka dengan orang yang orang yang sudah kedagingan tapi berpura-pura jadi manusia rohani. Aku mengasihi dia, aku sangat sayang pada dia. Manusia daging tapi berpura-pura rohani. Sayang kali kamu. Nah itu berpura-pura rohani padahal manusia daging. Haleluya. Tubuhmu harus bisa menampilkan kalau aku mengasihimu. Ya, aku tidak akan berubah mengasihimu. Aku memberi tempat yang luas di dalam hatiku kepadamu karena aku mengasihimu. Kalau nggak langsung lepek-lepek, langsung bertobat orang itu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Dan itu yang terus kita ekspresikan. Jadi kalau kita bilang mengasihi orang lain, jangan pura-pura rohani. Ekspresikan dengan tubuhmu apa yang sudah rohani di dalam rohmu. Haleluya. Yes. Haleluya. Ya aku menerima nasihatmu. Ya aku terima nasihatmu. Ku terima. Itu namanya manusia daging berpura-pura rohani. Haleluya. Tubuh kita harus bisa mengekspresikan terima kasih karena kau sudah menasihati saya. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Stop. Jangan lagi. Tapi langsung serang lagi. Nah ini yang kita bilang tadi. Haleluya. Kau dulu begitu. Kau. Haleluya. Bilang kanan kirinya.
Jangan menjadi manusia daging. Jangan menjadi manusia daging. Pura-pura rohani. Pura rohani. Haleluya. Yes. Ekspresikanlah hatimu manusia rohanimu. Katakan. Ekspresikanlah manusia rohanimu dengan tubuhmu dengan benar. dengan tubuhmu dengan benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Ekspresikan dengan benar di dalam tubuh. Maka kita berkata, tinggal di dalam rohmu, tinggal di dalam pikiranmu, tinggal di dalam tubuh. Itu yang disebut oleh Paulus namanya, bahwa ketika aku memberitakan ini, aku sendiri tidak ditolak. Karena apa? Khotbahnya dilihat dan didengarkan, sehingga kita tidak ditolak. Haleluya. Kalaupun belum lihat saudaraku seperti itu, biarkan aku lebih dahulu yang mempraktekkan. Haleluya. Dia dulu lah baru saya. Ya siapa dulu? Telur atau ayam duluan? Ayam atau telur duluan? Haleluya. Haleluya. Dan orang yang bertumbuh dewasa, manusia rohani, maka dia akan berlomba-lomba untuk lebih dahulu mempraktekkan firman Allah, mengekspresikannya di dalam tubuhnya. Haleluya. Haleluya, amin. Jadi kita memiliki pikiran Kristus. Sekarang saya ingin tanam kembali minggu lewat sudah saya ajarkan ya kenapa Yesus harus menjadi manusia. Nanti sekarang saya mau menjadi pertanyaan baru. Kenapa Yesus harus mati sebagai manusia? Yang pertama, mari kita lihat dulu yang cepat. Haleluya. Efesus 2. Jadi jangan datang pernah dengar ini. Stop. Haleluya. Kita harus belajar kembali. Ya, selalu terbuka dengan kebenaran firman Allah. Efesus 2 ayat 15 dan 16. Haleluya. Mengapa Yesus sang firman itu mati sebagai manusia? Karena memang Tuhan yang bisa mati, hanya manusia yang bisa mati. Amin. Tapi apa alasannya? Kita lihat dulu. 1-3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Haleluya. Haleluya. Jadi kenapa Yesus harus mati sebagai manusia? Yang pertama, untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi kalau dibatalkan, apa yang terjadi? Maka sekarang kita hidup dalam hukum kasih karunia. Haleluya. Kenapa Yesus mati sebagai manusia? Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat. Apa di sana ada di dalam hukum Taurat? Ada di dalam namanya perintah dan ketentuannya. Ada konsekuensinya ada di sana, dibatalkan. Bagaimana caranya dia membatalkan itu? Dengan cara dia mati terhadap hukum itu. Haleluya. Ingat, percaya bisa dibatalkan oleh dua, lewat kematian, lewat Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya. Maka untuk membatalkan hukum Taurat tidak bisa hanya dihapus, hanya dengan dia mati untuk hukum Taurat. Haleluya. Maka ketika dia mati dan menanggung hukum Taurat itu, maka ketentuan dan hukum dan peraturannya berhenti. Bagi siapa? Bagi semua orang yang percaya di dalam Yesus. Haleluya. Maka dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kamu tidak boleh ada dalam penghukuman. Kamu harus tinggal dalam damai sejahtera. Haleluya. Kenapa dikatakan demikian di ayat 15 tadi? Dengan katanya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kenapa kita menerima damai sejahtera? Kenapa?
Karena sekarang kita tidak dituduh lagi oleh hukum Taurat. Ya. Kita tidak dituduh lagi oleh dosa kita, karena Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran-pelanggaran kita. Sehingga apa? Hukum Taurat tidak lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita yang percaya di dalam nama Yesus, hidup dalam doktrin Kristus. Sekarang dia hidup tidak lagi di dalam hukum Taurat, tapi sekarang hidup di dalam hukum kasih karunia. Apa hukum kasih karunia? Itu bukan hasil perbuatanmu, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Sebab Musa memberikan kepada hukum Taurat, tetapi Yesus memberikan hukum kasih karunia. Haleluya. Sehingga apa? Lewat hukum kasih karunia, Allah dan manusia didamaikan di dalam salib. Haleluya. Dinamaikan di dalam salib. Kenapa? Karena dia sudah menanggung hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang kelima. Haleluya. Dia menanggung kutuk hukum Taurat, sehingga kutuk itu tidak lagi datang kepadamu, karena dia sudah ditanggung oleh seseorang yang namanya manusia Yesus. Sehingga kita sekarang tidak lagi dituduh oleh karena hukum Taurat, karena dia sudah membawa kita kepada hukum yang baru, namanya hukum kasih karunia. Apa yang ada di dalam hukum kasih karunia? Kebenaran. Haleluya. Kebenaranlah yang ada di dalam hukum kasih karunia. Siapa itu kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. I am the way, I am the truth, I am the life. Siapa lagi kebenaran? Apa kebenaran? Firman-Nya adalah kebenaran. Haleluya. Apa lagi kebenaran? Dan siapa kebenaran? Roh Kudus adalah kebenaran, karena dia adalah roh kebenaran, dan Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini harus menjadi doktrin. Saya tanam kuat. Haleluya. Amin. 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 Ini harus menjadi doktrin yang kuat. Ya. Amin. Jadi yang pertama adalah untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, dan sekarang kita hidup dalam hukum kasih karunia. Ingat, kita tidak lagi hidup menurut hukum Taurat. Kalau begitu kita nggak perlu buka dong Kejadian Keluaran yang Mama bilang, bukan hukum Taurat itu tidak berbicara tentang, kita nggak bisa membuka ayat-ayat itu. Tetapi kita harus pakai itu bukan untuk menggunakan kekuatan kita supaya kita lakukan itu. Tapi kasih karunia berkata, aku bisa menghidupi. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalammu. Itu karena pekerjaan Tuhan. Apa bedanya dengan hukum Taurat? Manusia berusaha melakukan hukum Taurat, dan memang tidak ada seorang pun yang sanggup mengerjakan. Tapi apa hukum kasih karunia? Tuhan beri kita Roh Kudus. Haleluya. Supaya kita mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan, walaupun saya suruh tadi tinggal di dalam rohmu, tinggal dalam pikiranmu, pindahkan ke pikiranmu, jangan gunakan dengan kekuatanmu. Ya, jangan berubah dengan kekuatanmu, tapi berubahlah oleh karena kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Yang kedua, kita lihat dulu di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Baca, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia mati sebagai manusia. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ingat, bukan rohnya yang dibangkitkan, tubuhnya dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Rohnya tak mati. Haleluya. Amin. Karena rohnya adalah kekal, makanya kita bisa
menerima Roh Kristus. Halo. Amin. Tapi dikatakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Berarti yang kedua adalah kenapa Yesus harus mati sebagai manusia, supaya dia bisa membawa kita kepada hubungan dengan Allah. Haleluya. Dengan matinya sebagai manusia, Yesus membawa kita kepada Allah, sehingga kita sekarang memiliki hubungan dengan Allah yang sudah lama terpisah akibat dosa adalah maut. Haleluya. Tapi lewat matinya sebagai manusia, kita percaya kepada lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya, maka kita dibawa kepada hubungan yang baru dengan Allah. Haleluya. Sehingga manusia tidak lagi menjadi jauh. Ya, maka saya yang dahulu jauh sekarang telah menjadi dekat. Kenapa? Karena Yesus membawa kita kepada Allah kembali. Haleluya. Kita yang dahulu musuh, sekarang menjadi anak Allah. Haleluya. Kita dahulu orang yang tidak benar, dibenarkan lewat kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Haleluya. Itulah orang yang hidup dalam kasih karunia. Kita tidak lupa seperti apa kita sebelum ada di dalam Kristus. Kalaupun kamu menikmati hari ini dan hari-hari ke depan yang berkat dan anugerah oleh karena Yesus Kristus, kamu tidak boleh lupa bahwa itu adalah anugerah kasih karunia dari Yesus Kristus. Haleluya. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa? Karena dengan matinya sebagai manusia, tapi rohnya turun ke dalam orang mati. Ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Ini namanya apa? Masih ingat? Apa namanya ini? Hades. Haleluya. Hades atau Tartarus. Hades tempat orang-orang berdosa. Tartarus. Nah, ini kepada roh-roh orang dan juga roh malaikat yang memberontak. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih ingat itu ya? Yesus datang ke Firdaus, datang ke Hades, datang ke Tartarus, turun ke dunia orang mati, jurang maut, bahkan dasar jurang maut. Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Dia meremukkan kepala si ular. Haleluya. Karena dia harus menggenapi kejadian 1, kejadian 3, 5. Haleluya. Dan yang ketiga adalah dia mengambil kuasa yang diserahkan oleh Adam dan Hawa lewat kejatuhan di Taman Eden, sehingga ketika dia bangkit di dalam Matius Lukas 16 ayat 7 ayat 18 berkata, segala kuasa telah diberikan kepada baik yang ada di surga maupun di bumi. Berarti pemegang kuasa atas seluruh dunia adalah Yesus Kristus. Maka dia akan memilih kerajaan anaknya. Haleluya. Amin. Amin. Bulan berapa sekolah apostolik kita? September. Haleluya. Akan bukakan tentang kerajaan surga dalam dimensi yang baru. Amin. Haleluya. Amin. Lihat lagi referensi tentang yang kedua ini, Ibrani 9. Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 15. Kemarin kita baca, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikannya, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian pertama. Haleluya. Dan ayat ini mengatakan supaya kita bisa menerima janji Allah, maka dia harus membawa kita kepada Allah.
Haleluya. Amin. Makanya seorang anak akan menjadi ahli waris ketika anak sudah ada di posisi bapaknya. Namanya pertumbuhan. Haleluya. Ya, kita nggak bisa menerima warisan dari bapak kita kalau kita tidak ada di level yang sama dengan Allah. Haleluya. Cara satu-satunya dia menjadi penghubung, dia menjadi pengantara. Lewat kematian dan kebangkitannya kita dibawa kepada Allah, sehingga kita tahu apa menjadi warisan kita di dalam janji-janjinya, di dalam firman-Nya, sehingga kita tahu di dalam pengharapan apa yang akan kita terima di dalam firman-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Maka dia menjadi pengantara, ya, dia menjadi penghubung. Haleluya. Dia menjadi penebus. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Jelas di sini, Yesus mati sebagai manusia supaya Yesus menjadi pengantara, yaitu manusia Kristus Yesus. Jelas sekali di sini. Haleluya. Manusia Yesus Kristus yang telah mati itu menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang berdosa. Allah yang kudus, manusia yang berdosa. Allah yang benar, manusia yang tidak benar. Haleluya. Lalu dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Untuk katanya membuat kita bisa, yang telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi sebagai pengantara, sebagai penghubung, sebagai penebus. Dia juga adalah penebus di situ. Masih tahu yang Haleluya. Sebagai penebus. Kenapa dia penebus? Harusnya kita yang mati, tapi dia memberi dirinya mati supaya kita ditebus dan tidak perlu mati. Amin. Karena dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat dulu Ibrani 5 ayat ke-7. Ibrani 5 ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Haleluya. Kita baca, dalam hidupnya sebagai manusia. Ingat, dia mati sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Ini bicara tentang siapa? Yesus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Haleluya. Dia menjadi taat menjadi apa yang di dalam dideritanya. Makanya dikatakan di 7 situ, dalam sebagai ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Haleluya. Jadi apa yang ketiga? Ia telah menjadi imam. Halo. Ia telah menjadi imam. Koma, pendoa syafaat. Koma, imam besar agung. Imam besar agung yang turut merasakan apa yang kita alami, yang turut merasakan apa yang kita alami. Karena menurut keimamatan Harun, keimamatan Lewi, harus ada imam yang menjadi pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Haleluya. Tapi terus berganti-ganti, mati imam, bagi lagi anaknya. Tapi Allah berkata, sekali dan untuk selamanya.
Yesus harus menjadi manusia. Dan sebagai manusia dia harus mati karena dia harus berfungsi sebagai imam. Kalau di imam perjanjian lama dia membawa darah anak domba, Tapi Yesus sebagai imam dia membawa darahnya sendiri. Amin. Halo. Amin. Kalau di dalam perjanjian lama dia membawa darah binatang. Pertama dia menguduskan dirinya, lalu menguduskan umat Allah. Haleluya. Ya. Tapi di dalam perjanjian baru dia membawa darahnya sendiri. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dan menguduskan baik. Haleluya. Sehingga dia bisa menguduskan umat. Ya. Haleluya. Sekali untuk selamanya dia menjadi imam. Maka sekarang keimamatan kita bukan lagi menurut keimamatan Harun dan keimamatan Lewi. Ya. Sekarang kita hidup menurut keimamatan Melkisedek. Melkisedek, yaitu keimamatan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Jadi keimamatan kita sekarang adalah menurut keimamatan Melkisedek, yaitu keimamatan Yesus Kristus. Karena Imam Melkisedek adalah Raja Saleh. Tidak berbapak, tidak beribu, tidak berasal, tidak diciptakan dan tidak berakhir. Bukankah itu Alfa dan Omega? Ya. Haleluya. Amin. Bukankah itu adalah Alfa dan Omega? Amin. Ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus membawa membawa darahnya dan tubuhnya. Melkisedek membawa roti dan anggur. Baca Kejadian 13. Dia membawa roti dan anggur kepada Abraham. Haleluya. Lalu Yesus bawa apa? Bawa tubuhnya adalah roti, bawa darahnya adalah anggur. Haleluya. Makanya keimamatan kita menurut keimamatan Melkisedek, yaitu keimamatan Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Siapa itu Imam Melkisedek? Yesus Kristus. Amin. Amin. Kan bisa paham di sini? Bisa paham di sini? Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Kamu harus pelajari ini supaya kau bisa mengajarkan dengan benar. Amin. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Haleluya. Yang dimaksud baiknya di sini, dia bukan lagi hanya bicara tentang gedung, tidak bicara tentang hanya manusia. Sekarang masuk kepada yang namanya surga. Haleluya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Apa itu? Tempat kudusnya Allah. Ke dalam tempat yang kudus, bukan yang membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Apa tadi yang ketiga? Supaya dia menjadi imam, menjadi pendua sapaan, menjadi imam besar agung yang turut merasakan apa yang kita alami. Haleluya. Ya, turut merasakan apa yang kita alami. Yang keempat, haleluya,
Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Haleluya. Baca. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah ia menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yang keempat, dia menjadi pendamai untuk membenarkan orang yang percaya kepada dia. Haleluya. Untuk menjadi pendamai supaya dia membenarkan orang yang percaya kepada-Nya. Haleluya. Di status kita adalah orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita orang benar karena dibenarkan. Haleluya. Apa buat kita menjadi dibenarkan? Dibenarkan karena kita percaya kepada Yesus. Dan dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Amin. Haleluya. Yes, Yang kelima, Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang kelima, Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Tadi sudah kita bukakan ayat 7. Sekarang Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Kita baca. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Apa yang kelima? Supaya Yesus menjadi pola. Saya bilang, supaya Yesus menjadi pola dalam ketaatan kepada Bapa di sorga. Supaya Yesus menjadi pola dalam ketaatan kepada Bapa di surga sebagai manusia. Artinya begini, supaya sebagai manusia, kita bisa melihat Yesus yang sudah menjadi manusia dan mati dalam keadaan manusia. Kita bisa melihat Yesus adalah pola ketaatan. Karena sebelum-sebelumnya tidak ada orang yang bisa menjadi pola ketaatan, kecuali hanya orang tertentu saja. Tapi lewat kematiannya di atas kayu salib, Yesus menjadi pola ketaatan. Karena dia taat sampai mati sebagai manusia, dia taat sampai mati. Dia menunjukkan pola ketaatannya. Kemudian ke-8 di sini, sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang
dideritanya. Jadi belajar taat. Yesus belajar taat sebagai manusia kepada Bapa di surga. Pertanyaannya, apakah dia gagal taat? Tidak. Dia berhasil taat. Haleluya. Bahkan sampai taat sampai mati. Dia menunjukkan pola ketaatan. Itu artinya, dengarkan baik-baik, antikris akan terus menghalangi cara pandang ini, supaya akhirnya kita diberi injil yang lain yang salah, lalu berkata sebagai manusia kau tidak akan bisa taat kepada Allah. Itulah doktrin antikris. Haleluya. Doktrin antikris adalah kalau kau masih manusia, kau nggak bisa taat kepada Allah. Dia bisa taat karena dia adalah Tuhan. Dia taat sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena dia meninggalkan keilahiannya sebagai Allah, dia menjelma menjadi manusia. Halo. Halo. Saya sedang menghancurkan pola antikris ini. Saya sedang menghancurkan doktrin antikris ini. Supaya apa? Supaya sekarang kau mengadopsi yang namanya doktrin Kristus. Apa? Sebagai manusia, Yesus bisa menjadi pola dalam ketaatannya kepada Allah. Saya juga manusia yang sudah dibaharui di dalam Kristus, yang sudah memiliki pikiran Kristus. Saya juga akan bertumbuh untuk bisa hidup sebagai manusia, untuk mentaati Allah. Kalau kau tidak ada dalam doktrin Kristus seperti ini, maka kau akan selalu melihat beribadah hanya untuk yang namanya melarikan diri. Kenapa kau tertuduh oleh dosa? Ingat, kita kan bisa melarikan diri. Yesus telah menyelesaikannya sampai terakhir. Haleluya. Amin. Supaya apa? Supaya kita sekarang memiliki pikiran Kristus lewat doktrin Kristus. Artinya apa? Yesus menjadi pola di dalam ketaatan. Kalau Yesus saja sebagai manusia, dia bisa mentaati Bapa, mentaati firman-Nya, maka saya pun sebagai manusia Kristus yang terus dibangun di dalam pola pikiran Kristus, dengan dibangun dengan doktrin Kristus, maka saya juga akan bertumbuh untuk mentaati firman Bapa, mentaati perkataan Bapa 100%. Untuk saya hidup benar di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya kau tidak mempercayai kebohongan doktrin antikris yang ada di pikiranmu itu. Haleluya. Sehingga doktrin antikris ini juga berkata, kau harus sungguh-sungguh, maka ketika kau tidak melakukan itu, maka Allah meninggalkanmu. Nanti kau ditabrak beca. Ini juga doktrin antikris. Saat teduh atau tidak saat teduh, kau tetap milik Kristus. Tapi kalau kau saat teduh adalah lebih baik, lebih bagus, supaya engkau makin menghidupi pikiran Kristus. Haleluya. Tapi kalau engkau datang ke sini tanpa saat teduh, kau jangan takut ditabrak beca. Haleluya. Ditabrak semut. Haleluya. Kau tetap miliknya. Haleluya. Karena kau tidak datang kepada Allah oleh karena perbuatanmu. Kau datang oleh karena darah anak domba. Amin. Haleluya. Kamu dibenarkan oleh karena darah anak domba. Jadi jangan datang dengan tertuduh, dan jangan memakai perkataan orang lain, mungkin perkataan Bapak rohani untuk menuduhmu. Pakai untuk membawamu kepada kasih karunia. Amin. Karena antikris, doktrin antikris juga akan membuatmu memakai perkataan hamba Tuhan dan perkataan Bapak rohani untuk menuduhmu. Firman-Nya tidak datang untuk menuduhmu. Kau yang menempatkan itu untuk menuduhmu. Tapi kalau kau pakai firman di dalam kasih karunia, maka ketika firman itu datang, maka akan memberi kepadamu roh pertobatan. Kasih karunia akan membawa kita kepada roh pertobatan. Haleluya. Firman yang kau terima sebagai hukum Taurat akan membawamu kepada penghukuman. Mengerti maksud saya di sini? Kau bisa paham? Kau harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan di dalam penuduhan. Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang tidak hidup menurut hukum Taurat,
tapi hidup menurut hukum roh. Haleluya. Yang tidak hidup menurut hukum daging, tapi yang hidup menurut hukum roh. Apa itu hukum roh? Hukum kasih karunia. Dari mana kau hidup di dalam hukum kasih karunia? Ketika kau dibangun di dalam doktrin Kristus. Haleluya. Haleluya. Hari-hari kita akan hidup di dalam hukum kasih karunia. Minggu depan saya akan ajarkan tentang hukum kasih karunia. Amin. Supaya tidak ada seorang pun yang hidup di dalam hukum. Tapi saya tidak akan ajarkan hukum kasih karunia menurut yang sesat. Sehingga orang berkata, aku berdosa pun kasih karunia kepadaku. Mari kita berdosa. Karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak. Kasih karunia Allah tetap ada padamu. Tapi kalau kau berdosa, konsekuensinya tetap ada. Bedanya dulu hukum Taurat, kita dituduh oleh hukum Taurat, maka kita mati oleh tuduhan hukum Taurat. Tapi ketika kita hidup dalam hukum kasih karunia, ingat, kalau kau berdosa, tetap ada konsekuensinya. Tapi kau tetap ada. Itulah yang dialami oleh anak yang bungsu. Haleluya. Dia tetap hidup dalam kasih karunia bapaknya. Tapi dia terhibur dari anak bapaknya. Sehingga apa? Dia hidup dengan dunia, menurut hukum dunia, karena dia jauh dari bapaknya. Apa pertanda anak yang bungsu hidup dalam kasih karunia? Ketika dia sadar dan mulai menyadari, dia ingat rumah bapaknya. Haleluya. Dia ingat rumah bapaknya. Dia bilang, di rumah bapakku banyak makanan dan banyak pelayan-pelayannya. Aku akan kembali ke rumah itu. Makanya ingat, kasih hukum kasih karunia akan membawamu kepada pertobatan demi pertobatan. Tapi hukum Taurat akan membawamu kepada penghukuman demi penghukuman. Jadi jangan pakai nasihat atau perkataan Bapak rohani untuk menuduh. Jangan. Hiduplah di dalam hukum kasih karunia. Ketika kau mendengarkan itu, walaupun itu untuk sakit dalam dagingmu, bawa kepada hukum kasih karunia yang akan membawa kepada pertobatan. Bahkan kanan kirinya minggu depan kita akan belajar hukum kasih karunia. Kita akan belajar hukum kasih karunia. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Gambaran yang kasih Tuhan bagi kepada kita. Tapi kita sudah belajar. Mari kita samakan catatan kita sebelum saya tutup. Mengapa Yesus mati sebagai manusia? Yang pertama, untuk membatalkan hukum Taurat, dan sekarang saya hidup dalam hukum kasih karunia. Amin. Halo, sama? Yang pertama apa tadi? Untuk membatalkan hukum Taurat, dan sekarang kita hidup dalam hukum kasih karunia. Haleluya. Yang kedua, untuk membawa kita kepada Allah. Ya, untuk membawa kita kepada Allah, sehingga Yesus disebut adalah sebagai pengantara, sebagai penghubung, sebagai penebus. Haleluya. Yang ketiga, apa? Supaya Yesus untuk menjadi imam, kedua sama imam besar agung yang turut merasakan apa yang kita alami. Yang kelima, yang keempat, untuk menjadi pendamai antara manusia dan Allah. Haleluya. Haleluya. Sehingga sekarang kita didamaikan oleh darahnya, darah domba Allah. Tapi ketika kita didamaikan, ingat, oleh darahnya sendiri, bukan lagi oleh darah binatang, tapi oleh darahnya sendiri. Dengan dia mati di atas kayu salib, maka kita didamaikan. Sekarang kita bukan lagi jauh, sekarang kita dekat, kita bersama-sama dengan Allah dalam hubungan yang baru, yaitu dimensi persekutuan sejati dengan Bapa di surga di dalam anaknya. Amin. Kelima, haleluya, untuk menjadi pola di dalam ketaatan ya kepada Bapa di surga. Yesus sebagai manusia taat kepada Bapa, maka saya pun juga sebagai anak Allah juga bisa taat, bertumbuh di dalam ketaatan kepada Bapa di surga. Itu
Itu sebabnya Dia melatih kita supaya kita juga dilatih taat kepada Bapa rohani. Haleluya. Supaya kita di dalam ketaatan kita kepada Bapa, kita dilatih di dalam ketaatan dari perkataan dari Bapa rohani kita, sehingga berubah menjadi perkataan Tuhan. Haleluya. Tapi kita lihat di sini pola ketaatan. Selamat datang di dalam kehidupan ketaatan di dalam kamu taat bukan karena kamu, karena sudah ada contohnya. Haleluya. Kamu taat bukan karena kekuatanmu, tapi kasih karunia-Nya yang akan membuat kita taat, sehingga kita bisa menanggung penderitaan, kita bisa memikul itu semua, tapi kita bersukacita karena ada di dalam kasih. Amin. Haleluya. 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 Yes. Amin. Dengan berakhirnya khotbah ini, maka berakhirlah juga sekarang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya semua. Haleluya. Amin. Amin.